Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Valentino, NRP 3122510414 dari Prodi D3 PJJ Teknik Informatika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktek Sistem Operasi. Oke, kita langsung masuk ke modulnya, yaitu tugas pendahuluan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Apa yang dimaksud perintah untuk menampilkan status proses PS dan PS3? Oke, untuk PS yaitu proses status digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada, dan PS3 akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent atau child. Lalu sebutkan opsi yang dapat diberikan pada perintah PS. Oke, kita login terlebih dahulu. Itu yang pertama ada PS-A. Nah, di sini menampilkan semua proses terminal. Lalu ada PS-E. Ini untuk menampilkan semua proses. Lalu ada PS-F, yaitu menampilkan informasi tambahan tentang proses. Ada user ID, ada PID, PPID, C, dan lain-lain. Lalu PS-L menampilkan output dalam proses yang lebih panjang dan terstruktur. Lalu yang terakhir ada PS-U, yaitu untuk menampilkan informasi pengguna yang menjalankan proses. Oke, kita masuk ke percobaan pertama, status proses. Pindah ke command line terminal TTY2 dengan menekan Ctrl Alt F2 dan login ke terminal sebagai user. Di sini saya tidak bisa berganti terminal dikarenakan tidak tahu ya kenapa. Kalau di saya itu Ctrl Alt F2 untuk mengaktifkan mode pesawat. Jadi saya untuk mengganti terminalnya, kita clear dulu. Ini terminal yang Valentino. Kita coba keluar. Kita coba masuk ke terminal yang root. Nah, bisanya seperti itu. Oke, kita masuk ke kedua. Instruksi PS, proses status, digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. PID adalah nomor identitas proses. TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif. Stat berisi S sleeping dan R running. Command merupakan instruksi yang digunakan. Kita coba PS. Kita coba PS pakai user Valentino. PS. Nah, akan keluar PID, TTY, time, dan comment. Ke nomor 3, yaitu untuk melihat faktor atau elemen lainnya, digunakan option min U atau user. Persen CPU adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. Persen mem adalah presentasi sistem memori yang digunakan proses. Dan ada juga size adalah jumlah memori yang digunakan. RSS, real system storage, adalah jumlah memori yang digunakan.
start adalah kapan proses tersebut diaktifkan. Oke, kita coba ps min u. Yang keluar adalah user, PID, persen CPU, persen mem, ada RSS, titik start, dan lain-lain. Kita masukkan nomor 4, mencari proses yang spesifik pemakai. Proses di atas hanya terbatas pada proses milik pemakai, di mana pemakai tersebut melakukan login. ps min u, lalu nama user. ps min u, kita coba user Valentino. Lalu kita coba yang root. Di sini yang root keluarnya banyak ya. Oke, lalu nomor 5, mencari proses lainnya gunakan opsi A atau all dan AU, all user. Kita coba ps min a. Akan keluar PID, terminal, time, dan comment. Lalu kita coba ps min au atau all user. Akan keluar lebih banyak dan lebih terstruktur. Logout dan tekan ALT plus F7 untuk kembali ke mode grafis. Kita masuk ke percobaan 2, menampilkan hubungan proses parent dan child. Pindah ke command line terminal TTY2 dengan menekan Ctrl Alt F2 dan login ke terminal sebagai user. Nomor 2, ketik ps min EH dan tekan enter. Opsi E memilih semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Oke, kita clear. Kita coba ps min EH. Akan keluar seperti berikut. Ada yang yang proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi seperti base dan ps ya. Kita masuk ke nomor 3, yaitu ps min ef dan tekan enter. Tampilkan serupa dengan langkah 2. Opsi min f akan menampilkan status proses dengan karakter grafis. Kita coba ps min e spasi f. Akan keluar tanda miring dan underscore, menampilkan status proses dengan karakter grafis, yaitu garis miring dan backslash dan underscore. Nomor 4, ketik ps3 dan tekan enter. Akan ditampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent atau child. Proses parent di sebelah kiri, proses child. Sebagai contoh, proses init sebagai parent dari semua proses dari sistem. Beberapa child dari init mempunyai child. Proses login mempunyai proses base sebagai child. Proses base mempunyai proses child start x. Proses start x mempunyai child x init dan seterusnya. Kita coba ps3 comment not found. Kita coba menggunakan yang root. Ternyata sama, error. Di sini saya error karena belum menginstal psmisc. Kita langsung aja ke nomor 5, ketik ps3 or grep mingeti dan tekan enter. Akan menampilkan semua proses mingeti yang berjalan. Oke, di sini saya
baru saja menginstal PSMISC. Kita coba PS3 sudah ya. Oke, lanjut ke nomor 5, PS3 or group Mingeti, dan tekan enter. Akan menampilkan semua proses Mingeti TTY yang berjalan pada sistem yang berupa konsol virtual. Selain menampilkan semua proses dikelompokkan dalam satu baris dengan suatu angka sebagai jumlah proses yang berjalan. PS3 or grep Mingeti TTY. Kita coba. Tidak keluar apa-apa sepertinya. Kita masuk ke nomor 6. Untuk melihat semua PID untuk proses digunakan opsi main P. Kita coba pakai Valentino dulu. Valentino. PS3 main P. Untuk melihat semua PID untuk proses. Oke, nomor 7, untuk menampilkan proses dan ancestor yang tercetak tebal, gunakan opsi main H. PS3 main H akan bercetak tebal. Login base PS3. Oke, lalu kita masuk ke percobaan 3, menampilkan status proses dengan berbagai format. Nomor 1, pindah ke command line terminal titik 2 dengan menggunakan Ctrl Alt F2 dan login ke terminal sebagai user. Ketik PS min E or more dan tekan enter. Opsi main E menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom: PID, TTY, time, dan comment. Oke, kita disuruh PS min E or more. Nah, akan keluar PID, TTY, time, dan comment. Jika halaman penuh terlihat prompt more di bagian bawah screen, tekan Q untuk kembali ke prompt perintah. Kita coba klik Q, akan kembali ke prompt perintah. Nomor 3, ketik PSAX or more. Opsi A akan menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal. Opsi X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Secara logika, opsi ini sama dengan opsi main E. Terdapat 5 kolom: PID, TTY, start, time, dan comment. Kita coba PSAX or more. Akan keluar 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kita tekan Q saja. Masuk ke nomor 4, PS min EF or more akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh EF. Kita keluar yaitu menekan Q. Nomor 5, ketik PS min EO PID, CMD or more akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. PS min EO PID, CMD more. Nah, akan keluar kolom PID dan CMD. Kita tekan Q saja. Kita masuk ke nomor 1, ketik PS min EO PID, PPID
%mem cmd or more akan menampilkan kolom PID, PPID, dan %mem. PPID adalah proses ID dari proses parent. %mem menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Jika proses hanya menggunakan sedikit memori sistem akan ditampilkan 0. Oke, kita clear dulu. PS min EO PID, PPID, %mem, CMD or more. Akan keluar PID, PPID, %mem, dan CMD. Lalu percobaan keempat, mengontrol proses pada sel. Pindah ke command line terminal dengan menekan CTRL Alt F, login ke terminal sebagai user. Kita langsung nomor 2 saja. Gunakan perintah yes yang mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Kita coba ya. Yes. Untuk menghentikannya gunakan Ctrl C. Oke. Masuk nomor 3, belokkan standar output ke /dev/null. Kita coba yes. Kita belokkan ke /dev/null. Untuk menghentikannya gunakan CTRL C. Nomor 4, salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi shell tetap digunakan untuk hal yang lain dengan melakukan proses pada background dengan menambahkan karakter dan pada akhir perintah. Angka dalam kurung merupakan job number diikuti PID. Kita kasih dan 1. Oh iya. Job number diikuti PID. Untuk melihat status proses gunakan perintah jobs. 1 running. Oh, yang masih running yes. Dev 0 dan nomor 7, untuk menghentikan job gunakan perintah kill diikuti job number atau PID proses. Untuk identifikasi job number diikuti prefix dengan karakter %. Kill dikarenakan tadi job numbernya 1, jadi kita kill %1. Kita coba statusnya jobs terminated. Nah, sudah tidak running. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.